dalam fikih pun untuk mengejar sholat berjamaah takbir pertama itu sangat banyak pahalanya, sangat bagus. Kita yang terlanjur terlambat tetap tidak dianjurkan untuk lari mengejar jamaah tersebut. Kita paksakan diri untuk ikut sholat jamaah, tapi dalam proses memaksa diri maksudnya supaya kita mau melaksanakannya. Nah, dalam untuk mau yang paksa, tapi dalam saat melaksanakannya jangan paksakan diri, hanya sesuai dengan kemampuan saja. Lari menuju sholat jamaah itu dimaklumkan perlahan, santai saja, santai pun ya, jangan salah pengertian maksudnya. Baca Quran juga ada maksudnya demi supaya dapat pahala satu hari. Lemah atau dari mana pun tetap dipaksakan. Mau baca Qurannya paksakan agar mau baca Quran, tapi saat melaksanakannya ukur diri, ukur kemampuan, itu maksudnya. Nah, semua amal ibadah yang sunnah-sunnah silahkan dikerjakan. Kalau seandainya sudah banyak kali sudah pengajian sering saya ikutin, aku setiap ustaz yang kasih amalan-amalan, bingung saya yang mana mau saya amalkan. Mau saya amalkan semua sudah kasih amalan saya, tapi saya bekerja. Pilih, jangan sibuk lagi pada sholat duhanya 8 rakaat selesai dibuat, sholat tahajudnya 11 rakaat, sholat tahajudnya 12 rakaat, apa lagi witirnya 11 rakaat, habis itu baca Quran dia 1 juz, paginya ngantuk tak kerja, tak makan nasi. Saya ingatkan lagi ada dalam kitab Syiarus Salihin, maaf ya, bukan berarti saya melarang untuk baca Quran, sholat tahajud dan sebagainya, tapi kita mesti mampu menakar kekuatan atau kemampuan kita dalam ibadah ini. Ada dalam kitab Syiarus Salihin Abdus Somad paling lama, pernah saya sampaikan di sini kalau tidak salah, salah satu yang dihargai oleh Allah sehingga orang tersebut diistimewakan di padang mahsyar adalah seorang hamba yang tetap melaksanakan ibadah atau konsisten dalam ibadah pokok, kemudian dia berusaha cari nafkah, lalu tidak mendapatkan hasil nafkah sesuai yang diharapkan. Udah bekerja dia semaksimal mungkin, tapi hasilnya tak seberapa, tidak mengurangi konsistensinya dalam ibadah. Jadi misalnya sholatnya aktif, sanggup dia dengan sholat. Setelah sholat dia bekerja, yakinkan dia dengan ibadahnya Allah pasti bantu. Ternyata di penghujung kerjaan dia terima gaji tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jadi kan berpikir, aku udah sholat, aku udah puasa, aku udah baca Quran, udah lengkap kok ibadah. Kenapa yang aku dapat tidak cukup? Gak usah sholat kalau gitu. Nah ini enggak diterima Allah, berarti nggak suka Allah. Nah yang dimaksudkan di situ Allah memberikan penghargaan kepada orang walaupun tak mencukupi kebutuhan dari hasil pekerjaannya, tetap dia konsisten ibadah. Jadi artinya apa? Konsisten ibadah tadi itu tidak melewati atau melewatkan pekerjaan. Satu, yang kedua, hasil pekerjaannya kurang maksimal, tidak juga melewatkan konsistensi ibadah. Paham? Nah, jadi maksudnya nanti dapat di sini amal, dapat di sini, pilih saja mana kira-kira yang bisa kita dawamkan. Satu lagi saya kasih argumentasinya bahwa Rasulullah SAW lebih suka amalan yang sedikit kontinu dibandingkan banyak yang sekali-sekali. Saya sudah baca Quran cuma satu hari yang satu mata saya satu hari, tapi besok baca lagi. Jangan dibantu hari ini satu juz, besoknya lupa. Atau hari ini aktif untuk ke masjid, tahun depan lagi baru muncul. Nah, itu besok. Pilih saja yang konsisten. Apa yang kira-kira sholat qabliyah maghrib misalnya konsisten di sini di rumah atau di mana? Konsisten di situ cukup. Walaupun tak baca Quran banyak, walaupun tak ini banyak. Jadi intinya persoalan yang sunnah, pilihlah mana yang ibu bapak sukai dari ibadah itu yang bisa kita konsistenkan atau dawamkan, bahasa kita berkesinambungan.
Itu saja dulu ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inna istada'na